Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ridwan dari Universitas Teguh Umar, Aceh Barat, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam rangka mengikuti SIATEX 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Gama Malang, dengan judul artikel kami yaitu Strategi Komunikasi Penyuluhan Dinas Pertanian dalam Pemahaman Penggunaan Bibit Unggul Baru Tanaman Pangan Padi kepada kelompok tani di Kabupaten Nagan Raya. Selain saya, ada juga Ibu Putri Maulina dan Bapak Yudi Farimal selaku penulis kedua dan ketiga dalam artikel ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, baik, berikut adalah materi daripada artikel kami yang berjudul Strategi Komunikasi Penyuluhan Dinas Pertanian dalam Pemahaman Penggunaan Bibit Unggul Baru Tanaman Pangan Padi kepada kelompok tani di Kabupaten Nagan Raya, di mana dilatar belakangi ataupun pendahuluan yang menjadi landasan penelitian adalah dilihat dari Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar, maka tidak dapat dipungkiri jika sektor pertanian menjadi kontributor dalam struktur ekonomi di Kabupaten Nagan Raya. Namun kondisi dan tantangan sektor pertanian di Kabupaten Nagan Raya antara lain adalah lahan pertanian Nagan Raya semakin sempit, di Nagan Raya semakin sempit, menciutnya populasi pertanian, perubahan iklim, dan kurangnya inovasi teknologi pertanian di Nagan Raya. Maka upaya meningkatkan ataupun mengatasi tantangan sektor pertanian, maka perlu perhatian antara lain menyediakan lahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian, bantuan pupuk ataupun penggunaan bibit varietas unggul dan lain sebagainya guna meningkatkan produktivitas padi ataupun pangan di Kabupaten Nagan Raya, yaitu salah satu bantuan dapat diberikan merupakan kontribusi pemerintah yang dapat menciptakan ataupun pemuliaan terhadap varietas bibit unggul maupun bibit unggul lokal maupun adopsi bibit unggul impor. Selanjutnya, dengan target pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam kegiatan produktivitas penanaman padi, bibit menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dengan program penangkaran benih padi melalui Desa Mandiri Benih yang dirancang sesuai rekomendasi pemerintah pusat guna meningkatkan swasembada pangan yang menjadi rancangan pembangunan sektor pertanian. Keberhasilan sebuah inovasi pertanian baik dalam bentuk informasi, teknologi, dan inovasi bibit varietas unggul dalam kegiatan pembangunan di bidang pertanian ditentukan seberapa banyak atau sering inovasi itu digunakan atau diadopsi oleh pengguna inovasi, yaitu masyarakat petani dan kelompok tani. Maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya dalam mensosialisasikan ataupun memberikan pemahaman inovasi bibit unggul baru tanaman pangan padi kepada kelompok tani di Kabupaten Nagan Raya. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif, di mana penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi penyuluhan sosialisasi inovasi bibit unggul baru tanaman pangan di padi kepada kelompok tani Kabupaten Nagan Raya, di mana lokasi penelitian dilakukan di Desa Pertanian di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya dan penangkaran benih padi Desa Sapeng, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan juga tanya jawab langsung dengan informan. Sumber data lainnya yaitu melalui data laporan, dokumentasi, dan buku yang diperoleh dari Dinas Pertanian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini fieldwork research atau merupakan penelitian langsung ke lapangan
menjadi objek penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan informan penelitian dalam penelitian ini digunakan teknik non-probability atau probability sampling ataupun dengan cara propositive sampling yang dimana peneliti menganggap sampel ataupun informan untuk menjadikan sumber data memiliki kebenaran dan pengetahuan. Penyuluh pertanian selanjutnya hasil dan pembahasan penelitian. Strategi komunikasi penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya, di mana penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya menentukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengenalkan suatu inovasi kepada sasaran komunikasi. Salah satu langkah perencanaan yang dilakukan penyuluh pertanian Kabupaten Nagan Raya dalam menjalankan strategi komunikasi adalah menentukan kalayak, pesan, metode, dan media dalam proses penyuluhan, yaitu yang akan menjadi sasaran daripada program. Dalam hasil temuan lapangan mengenai inovasi teknologi bibit unggul baru tanaman padi di Kabupaten Nagan Raya, di mana per tahun 2019-2020 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya memiliki 2 program pembinaan, yaitu penangkaran benih padi dan penggunaan sistem tanam baru jajar legowo ataupun padi jurung. Melalui program tersebut maka inovasi itu dilakukan ataupun didistribusikan melalui strategi komunikasi penyuluhan pertanian. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ataupun proses strategi komunikasi penyuluhan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya di wilayah WKPP penyuluhan pertanian Kabupaten Nagan Raya, yaitu dengan pendekatan strategi komunikasi yang dilihat dari 4 aspek, yaitu mengenal kalayak, menyusun pesan, materi penyuluhan, menetapkan metode, serta memilih media dalam kegiatan komunikasi ataupun menyampaikan inovasi kepada kelompok tani guna merubah pemahaman dan perilaku petani terhadap inovasi bibit unggul baru tanaman pangan padi ataupun teknologi pertanian lainnya. Hasil menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang didapatkan dari komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya bukan semata-mata karena adanya rekomendasi dan perintah untuk menggunakan apa yang disalurkan ataupun diberikan oleh pemerintah, melainkan melalui pendekatan penyuluhan yang dilakukan dengan strategi komunikasi, yaitu yang dilakukan untuk sebuah pembaharuan dan kemajuan dalam kegiatan pertanian yang didapat oleh kelompok tani guna menunjang kemajuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku petani ataupun kelompok tani dalam mengadopsi sebuah inovasi. Maka selanjutnya saran dalam penelitian ini adalah di mana penyuluh pertanian perlu adanya peningkatan keterampilan dalam berkomunikasi dan kapabilitas strategi komunikasi yang lebih efektif dan penggunaan media komunikasi yang lebih bervariasi dan meningkatkan koordinasi bersama penyuluh pertanian, koordinator penyuluh pertanian BPP dan koordinator kepada ketua kelompok tani dalam penyusunan pesan secara efektif. Dan di mana di Nagan Raya jumlah penyuluh pertanian masih sangat minim, maka saran yang diberikan adalah tingkatkan jumlah penyuluh pertanian agar mencapai target One Village. Demikian isi materi presentasi makalah saya yang berjudul Strategi Komunikasi Penyuluhan Dinas Pertanian dalam Pemahaman Penggunaan Bibit Unggul Baru Tanaman Pangan Padi kepada kelompok tani di Kabupaten Nagan Raya. Terima kasih atas perhatiannya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.